Ada sedikit pengumuman. Selamat datang di dunia TP yang sebenarnya. Mungkin dari tadi ya kita udah materi 1, materi 2, materi 2, udah kayak pusing banget ya. Tapi sekarang kita benar-benar layaknya kita sebagai mahasiswa TP, kita harus tahu bagaimana sebenarnya live itu seperti apa, dan acara ini adalah talk show. Ya, dan pertama kalinya di teknologi pendidikan. Ngadain talk show. Ya, silakan. Iya dong, talk show. Dan Ya benar. Oke. Sekarang ikuti saya. Acaranya apa? Acaranya adalah Drakotip TP. Bla bla bla. Kali ini pada siang hari ini kita mungkin masih bingung ya. Dari tadi bahas TP dan TP gitu, teknologi pendidikan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang prospeknya enggak? Prospek atau Application of Educational Technology. Ya pokoknya itulah ya. Dan kita di sini bakal kedatangan seorang dosen yang udah nggak ada matinya deh pokoknya ya. Keren banget ya, keren banget. Gaul. Pokoknya udah keren banget. Dan ngerti semua tentang TP dari awal sampai akhir. Dan beliau juga sebagai pahlawan ya. Oh ya. Untuk Bisa teknologi pendidikan itu. Akan menceritakan bagaimana sih sejarah dari TP itu sendiri di Universitas Negeri Dan Yogyakarta. tentunya aplikasi itu sendiri. Dan kita panggil saja dengan tepuk tangan ya. Silakan Pak. Selamat datang Pak. Apa kabar Pak? Udah makan siang Pak? Oh sudah, ya baiklah. Gini, kita mungkin di sini bakal nanya-nanya. Pertama mungkin tentang personality dulu ya. Kita mau nanya, kira-kira Bapak udah berapa lama sih jadi dosen di UNJ Pak? Oh iya, saya 28 tahun. Saya orang nomor 2 setelah Pak Juan Sidik. Pak Juan Sidik orang pertama, karena yang Pak Komedi dan Pak Dakir udah pensiun. Ya sudah. Jadi yang kalau umurnya tertua saya nomor 2. Berarti sudah Pengalamannya berarti udah kawakan ya Pak ya? Ya, dan waktu saya mahasiswa juga aktivis seperti ini. Wah, tepuk tangan dong. pertama kali mungkin Pak gimana sih rasanya masuk jurusan TP mungkin dulu sekali seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Dulu TP itu namanya bukan TP, tapi jurusan didaktik kurikulum. Ya. Pak Walio masuk di TP waktu itu masih di bawah IKIP, namanya bukan UNY ya, IKIP itu tahun 1975. Begitu saya masuk, tahu saya lulusan didaktik atau TP itu hanya kerja nanti sebagai guru, yaitu guru SPG, PGA, dan mungkin kalau mentok baik dosen. Hanya itu. Waktu itu saya prihatin sekali, untuk jurusan kita hanya ini gitu. Ya. Lalu kemudian begitu saya diangkat sebagai dosen baru, saya punya ide, punya gagasan yang pada waktu itu tidak ada satupun dosen senior yang menyetujui. Tapi saya dianggap kurang aneh, yaitu study tour-nya tidak ke sekolah, tapi saya usul ke Lemhanas. Lemhanas itu Lembaga Pertahanan Nasional. Ditertawakan, wong TP itu pengen jadi guru, kok Lemhanas untuk apa? Ya, maka itulah buku ini saya bawa sampai sekarang. Ini buku ini sejarah ya, dan di sini ada mahasiswa TP-nya. Dimuat di Lemhanas. Pertama kali se Indonesia TP Jogja yang datang ke Lemhanas. Efek samping dari ini, ternyata begitu kita studi banding ke sana, kita menyampaikan kompetensinya, menyampaikan apa, kemudian Lemhanas tertarik. 3 bulan kemudian maka besar api butuh lulusan TP. Alhamdulillah pertama kali ini orangnya. Nah, sekarang yang di polisi sudah pangkat AKBP polisi, yaitu Windarto, tadi pagi Sapel. Ya, sekarang di Kapolda Semarang. Ya, itu. Nanti kalau pengen jurusan TP di mana? Saya punya catatannya, termasuk untuk penyelamat TP, karena dulu TP itu mau tutup. Ya, begitu mau tutup, untung saya itu waktu dari dosen muda dekat dengan mahasiswa, sehingga kalau udah lulus itu memberitahu kerja di mana, saya catat, saya serahkan ke jurusan, akhirnya tidak jadi tutup. TP. Lainnya tutup, UNS tutup, sudah tidak ada TP lagi. Semarang dulu tutup, tapi ini dibuka lagi. Nah ini. Ya, tepuk tangan dong.
teknologi pendidikan itu masih ada sampai sekarang kan? Pak, untuk dulu Ya. dulu kan Bapak masuk ke TP gitu. Ya. Apakah Bapak dari awal tuh, wah saya bakal masuk TP, atau karena mungkin karena kesalahan sejarah atau gimana Pak? Ya. Terima kasih. Saya memang dari awal tidak masuk fakultas lain kecuali TP. Tapi waktu itu saya kepengen jadi guru, yaitu kepengen jadi guru SPG. Ya. Ya, karena dulu kan SPG kan favorit ya dulu itu. Nah, saya masuk di TP atau di Teknik dulu, pengen jadi guru SPG. Tetapi saya mulai kelas tingkat 2 saya dapat beasiswa, ya, sampai tingkat 5. Karena dulu untuk jadi sarjana harus lewat sarjana muda dulu. Ya, begitu saya dapat beasiswa sampai 5 kali, saya lulus BA langsung diangkat asisten dosen. Dan saya tidak menyombongkan diri, yang mengangkat saya langsung sang asisten Pak Rektor langsung. Alhamdulillah, setelah saya jadi asisten, akhirnya saya diangkat di sini sebagai dosen. Sebetulnya waktu itu saya ada tawaran yang lebih hebat dari segi keuangan, yaitu saya ditawari dulu di Pertamina, di Diklat Pertamina. Itu syaratnya adalah asisten yang sudah punya pengalaman 2 tahun dari Jogja. Satu-satunya asisten punya pengalaman 2 tahun saya waktu itu. Tapi saya pilih dosen di sini saja, mengabdikan pada alma mater. Untuk dulu Bapak kan diangkat jadi dosen muda Iya, nih ceritanya. iya. Perasaannya tuh gimana Pak? Deg-degan? Enggak, rasanya senang dan bangga karena cita-citanya guru SPG jadi dosen. Kan lebih mentereng ya, Iya. itu lah, sudah bangga sekali. Maka disitulah saya pengen bagaimana TP ini atau diktat kurikulum ini nanti lulusannya udah harus jadi guru. Nah, mulai di situ saya melihat kurikulumnya, lalu saya punya ide pertama kali studi banding ke Lemhanas. Meskipun waktu itu tidak ada satupun yang mendukung, hanya saya diantar oleh ketua jurusan karena kasihan. Saya waktu itu kan dosen masih kecil ya, dosen muda. Ya, tapi dianggap orang aneh. Tapi akhirnya catatan-catatan saya alumni itu pada waktu link and match, data link and match. Link and match itu ada beberapa program itu ditutup di Indonesia yang tidak ada kejelasan lulusannya, termasuk TP. TP Jogja pakai dukungan peta alumni itu saya ditunjuk dengan Pak Dakir sebagai tim, lalu itu dikirim ke Jakarta. Alhamdulillah TP kita tidak tutup, maka TP kita ini paling aman ya, dibanding AP, PLS. Minta maaf ya, satu-satunya yang aman itu memang waktu itu bimbingan konseling sama jurusan PLB, karena itu jelas jadi guru. TP, PLS, AP itu gawat waktu itu. Tapi alhamdulillah dengan catatan alumni saya, tapi sayangnya catatan alumni itu saya serahkan pada ketua prodinya, sekarang hilang, nggak tahu di mana. Ya. Tetapi waktu saya pembantu dekan 3, saya sudah merintis peta alumni namanya. Setiap prodi kalau ada teman-teman yang legalisir ijazah, saya suruh stop di sana. Stop kerja di mana, sekarang jabatannya apa, alamat mana, nomor HP-nya apa. Ya. Lalu akhirnya saya bisa menemukan di FIP ini AP, TP, ternyata lulusannya banyak yang kerja di tempat-tempat yang baik, yang strategis. Ternyata ini yang dulu tidak diketahui oleh para mahasiswa. Sehingga banyak mahasiswa masuk ke TP, ke AP itu kalau lulus jadi apa ya? Malah ada bilang mentereng namanya saja cuma teknologi pendidikan. Ya, padahal tidak begitu ya. Nanti kalau saudara ingin tahu, ini satu catatan yang sempat saya ingat ya, top banyak sekali waktu saya sudah nyusun peta alumni ya. Maksud saya bukan untuk KKN ya, tapi peta alumni itu untuk nanti kalau ada lulusan yang masih sulit cari bekerja, buka buku peta. Oh, ada lulusan TP yang kerja di tetangga saya, kerja di sana. Tanya di situ, Pak, dulu kok bisa masuk di sana gimana? Nah, kan lumayan ya. Tidak nganggur seperti Gajah Mada, ITB itu lulusannya sulit nganggur karena apa, punya jaringan alumni. Nah, kita tidak, sayang. Ya, waktu saya madu dekan 3 belum selesai jabatan, saya sudah membuat rancangan, tapi oleh Pak D ketika sekarang tidak tahu apa diteruskan, tidak bertahu. Tapi kemarin saya cari, mau saya dimenkan di jurusan, tapi saya tidak ketemu, katanya perisut, tidak tahu gimana. Padahal itu merintisnya 4 tahun. Jadi kalau di universitas itu berarti kita membutuhkan linking ya Pak ya, Iya. untuk bisa kerja atau membuka usaha gitu ya Iya, Pak. betul. Kalau pengen tahu urusannya di mana, pengen tak? Dan sip. Kalau kepengen, tapi maaf ya sampai kacamata ya. Nggak Dan nggak lihat kalau nggak pakai kacamata. Baik, ini catatan Pak Waluyo yang kebetulan Pak Waluyo ingat. Ya, tapi banyak yang sebagian besar memang lulusan kita itu jadi dosen. Itu banyak. Ini tadi baru saja ya ketemu namanya Mas Hanmid, itu dosen di Palangkaraya.
Baru saja ketemu ini tadi nyomi saya di ruangan tadi. Tapi laki-laki loh ya, bukan laki-laki. Ya, senang sekali ya. Dulu saya pernah mengajar beliau dan sekarang jadi dosen di Kalimantan ya. Ini paling banyak dosen ya sekarang. Kalau guru memang agak sulit dimonitor dari TP. Kalau dulu guru-guru SPG dan sekarang sudah banyak yang SPG bubar lalu dia ditarik sebagai guru di dosen di PGSD dan di STAIN hanya ya. Saya punya namanya Dr. Bukori di STAIN Solotigo. Ya. Saya punya teman juga dari TP namanya Pak Marjuki, sekarang jadi dosen PGSD. Banyak ya, hampir di berbagai. Saya sebenarnya punya catatan, tapi catatan saya serahkan Pak PD3, tidak tahu di mana ya. Ini yang jadi dosen. Kalau yang jadi polisi, yang tadi pagi Sabel itu AKBP Windarto. Dia bukan Kapolda tapi kerja di Polda, ya, yaitu lalu ada lagi Lasno, kerja di Akpol, Akademi Kepolisian. Tapi saya pangkatnya tidak tahu Lasno ini. Lalu ada Siti Asanah, sekarang kerja di Komando Wanita Angkatan Laut dari PP juga. Lalu ada lagi Budi Ruseno, ini yang tidak mengira, dia kerja di bagian moneter, dia sering keluar di TV. Budi Ruseno namanya ya, jam 3 di TV One ya. Nah, jam 3 TV One sering keluar, bagus orangnya ya. Lalu Ismatullah masih lagi? Oh ya sudah silakan. Ini siapa sekarang? Pasti pada penasaran kan, masih aduh TP ini apa gitu. Hasratnya tuh masih Datanya besar. Ya, oke. Untuk Saudara Toro sudah siap? mau jadi makrab? Untuk Enggak jadi. So, Nanti. lanjut. Wandra. Oh, Wandra. Oke, untuk Saudara Wandra. Saudara Wandra. Jeng. Oh, Gali juga mau ikutan ya, sini Mas. Sini Mas. Oke, untuk Mas Gali kita tepuk tangan dong. Oh ya. Ya, mari. Oke, terima kasih. Sebelumnya ini ada sedikit info buat teman-teman. Besok kita akan mengadakan 2 agenda yang terdekat. Yang pertama, kita bubar TP. Jadi kita buka bersama seperti itu. Kita kekerapannya kita udah bangun dari awal. Besok informasi bisa diakses di blog Hima aja ya. Besok segera menyusul dan rajin-rajinlah mengakses blog Hima. Terus yang kedua, kita akan mengadakan makrab, malam keakraban di Kaliurang. Besok kita rencanakan tanggal 9 dan 10. Jadi kemarin yang di undangan yang 2 dan 3 itu mohon maaf, kami dari panitia itu diralat jadi tanggal 9 10. 9 Oktober. Nah, masih lama kan? Nanti 9 Oktober nanti masih bisa untuk bersenang-senang lah seperti itu. Ya, bersenang-senang akhirnya. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja. Tadi katanya dari Saudara Wandra mau ngadain. Oh, nanti. Terus ini jadi ngapain? Oke, kita balik ke sesi. Oh ya, jadi nggak jadi. Malu. Ya maaf Pak. Maaf ya Pak. Apa-apa, Biasa, Pak. santai saja. Oh ya, santai. Soalnya kita mau bersenang-senang. Oke, balik lagi di Talkative TP. Oke, lanjutin aja nanya Oke, nih. lanjutin. Untuk tadi kan Bapak sudah menjelaskan masalah prospek ya. Untuk TP itu sendiri kan kita mempunyai kawasan. Definisi tahun 1994. Ada desain, pengembangan, pengelolaan, pemanfaatan dan sebagainya itu ya Pak. Untuk dari masing-masing kawasan itu, apakah dari setiap kawasan itu memiliki prospek juga untuk kerjanya gitu Pak atau gimana? Ya, baik. Justru karena kawasan itu kejelasan dari alumni TP bisa kerja di mana-mana. Itu justru dari kawasan itu ya. Misalnya dari TP ada kawasan pengolahan ya. Maka orang TP bisa kerja di Diklat ya, sebagai pengolah atau sebagai widaiswara. Ya. Dan ini saya tidak nyombongkan diri ya, tapi ini betul. Belum lama ini saya terus terang beli tanah di sekitar rumah saya punyanya Kepala Biro Kepegawaian Departemen Keuangan. Nah, pada waktu ke rumah, saya cerita-cerita tentang prodi saya, karena saya ditanya dosen mana. Ternyata apa? Saya tidak mengira bahwa suatu saat ternyata omongan saya dengan beliau diusulkan oleh
ke departemen dan akhirnya kemarin Departemen Keuangan sudah mulai menerima jurusan TP lewat internet. Kaget saya, begitu saya buka saya kaget, buat ternyata omongan itu ada maknanya. Maka itulah saya menganggap darah itu ibarat makanan ya. Kalau makanan itu tidak pernah dipromosikan, tidak pernah, ya orang tidak tahu kalau makanan itu enak kan. Tapi kalau pernah dipromosikan mungkin orang merasakan enaknya makanan, maka di mana-mana akan beli. Nah, maksud saya begitu, maka TP ini harusnya diberatkan makanan, harus dipromosikan. Saya setuju sekali kalau IPTPI apa namanya tadi, Ikatan Mahasiswa ya. Nah ini sering kongres, kalau perlu itu digarap betul, kalau perlu suatu saat mengajukan satu pendekatan ke departemen-departemen, kalau perlu menawarkan visi-visinya. Ini banyak departemen belum tahu, ya taunya dulu kan di bawah IKIP ya, taunya jadi guru. Ya, tapi ternyata setelah kita kenalkan Lemhanas, kita kenalkan ke departemen lain, sekarang sudah mulai banyak. Bahkan departemen perhubungan saja pernah juga ada yang mengambil dari TP. Ya. Nah itu, jadi sekarang tidak usah khawatir ya masuk TP, soal nanti dapat tidak itu nasib ya, tapi paling tidak ada usaha itu penting. Ya. Nanti bukan jurusan saudara jurusan yang sepi ya, malah menurut saya lebih mentereng jurusan penjenengan dari jurusan PLB. Sebab kalau PLB maaf ya tidak ada PLB-nya. Kawasan TP. Nah, ya, kalau PLB itu kan kerjanya mendidik orang-orang idiot, ya orang-orang ini kalau tidak sampai pada TP tidak sampai ke sana. Tapi orang TP bisa supaya akhirnya menciptakan medianya, kurikulumnya boleh. Nah, misalnya ingin memperbaiki pendidikan luar biasa boleh, tapi bidangnya bukan sebagai gurunya tadi, sebagai alat pembuatan medianya atau pengembang kurikulum. Jadi ibaratnya TP itu adalah sebagai dokter pembelajaran gitu ya Pak? Betul. Ya, maka kemarin ada usul-usul dari dosen bagaimana kalau kita membuat klinik pembelajaran. Keren. Nggak Klinik tahu pembelajaran. jadi apa tidak kemarin. Nggak ada usul-usul. keren. Ya. Bisa dibenerin. Bisa. Untuk konsentrasi nih Pak, Ya. Bapak kan sebagai dosen TP gitu Ya. kan. Misalnya Bapak kan ngajar manajemen tadi ya. Saya manajemen sistem persekolahan diklat, Nah, lalu andragogi. nah itu untuk apakah Bapak itu nanti konsentrasinya Bapak menentukan sendiri atau gimana jikalau teman-teman di sini ada yang pengen jadi dosen gitu. Nah, itu untuk konsentrasinya ke situ tuh gimana Pak? Jadi begini ya, saya kebetulan memang saya memilih fak-fak yang tidak keguruan ya di TP ya. Kalau kecuali saya di PGSDP dan PAUD ya memang keguruan. Di sini saya memilih itu karena saya kepengen agar nanti para lulusan TP itu bisa kerja di luar guru. Ya seperti andragogi itu kan pendekatan pendidikan orang dewasa. Nanti ngajari bagaimana cara mendidik orang dewasa. Ya, maka kalau saudara belajar andragogi nanti mesti akan disenangi mertua. Ya, saya tidak menyombongkan diri, saya bisa pendekatan sama istri saya yang sekarang itu dulu pacar saya itu, saingan saya tidak main-main dokter loh. Waktu itu saya cuma lulusan IKIP coba, tapi kenapa bisa kena saya? Kenapa? Saya menggunakan strategi pendekatan andragogi. Orang tua itu apa? Ya, sukanya jajan, kalau apel bawakan oleh-oleh. Orang tua itu sukanya melihat sesuatu yang menarik, kalau perlu kita bawakan sesuatu yang menarik ya. Kalau ngomong jangan terlalu pelan karena pendengarannya sudah mulai berkurang agak keras ya, dan sebagainya ya. Nanti kalau saudara belajar andragogi akan saya ajari ya, gimana cara menyampaikan sesuatu pada orang yang lebih tua atau yang lebih dewasa. Itu ada teori-teorinya, karena orang itu semakin tua semakin kurang pendengarannya, penglihatannya kan. Dulu saya dapat kacamata, sekarang pakai ya, itu kan berarti sudah kurang ya. Jadi sekarang tidak usah khawatir lah ya, yang penting silakan saudara mau tanya apapun ya, tanya dimanapun saya layani, di sini saya layani, di rumah saya, di jalan saya layani ya. Saya tidak menyombongkan diri, mungkin Pak Agus ada ini, saya dulu pada waktu pencalonan pembantu dekan dari 14 calon saya suara terbanyak nomor 1 terutama dari mahasiswa ya, nomor 1 dari mahasiswa, nomor 1 dari dosen, nomor 2 dari karyawan. Padahal 14 calon saingan saya dokter-dokter ya, tapi tidak tahu ya, saya belum dokter ya, karena saya sudah usia 10 tahun lagi pensiun. Kalau ngejar dokter nanti tidak memungkinkan, malah repot ya. Itu ya. Apa? Silakan yang mau ditanyakan. Jangan-jangan Pak Waluyo dulu waktu muda ganteng banget makanya. Tidak tahu ya. Tapi memang dulu saya tidak menyombongkan diri. Saya ditaksir tidak hanya satu orang. Maka itu saya beritahu bagaimana cara memilih agar
dapat pacar yang tepat bisa dihitung secara matematis. Ada tips. Gimana Pak? Gimana Pak itu? Saya beritahu ya sedikit ini mesti tertarik. Saudara pertama kali kalau melihat orang, mencintai orang, terus terang bukan dari kepribadian, mesti dari wajah dulu, dari body dulu. Maka dari body bisa dikembangkan mulai dari rambut sampai ujung kaki. Ya dikembangkan, nanti ditulis ya, hidungnya apa, matanya apa, terus ya. Setelah itu nanti tertarik kedua kepribadian. Maka nanti dikembangkan kepribadian, dia jujur, suka ngapusi, ya, misalnya, suka naktir, ya, pangerten dan sebagainya ya. Terus yang terakhir nanti sosial ekonomi. Sosial ekonomi saudara, saya yakin tidak mungkin saudara cewek dia apeli dua cowok, satu ngapeli pakai Honda Civic, satu pakai sepeda ontel, mesti pilih pakai Honda Civic. Ya. Dan itu bukan materialistis, itu adalah rasional. Kenapa? Karena saudara-saudara ini sudah mahasiswa, maka nanti kalau beli pacar harus dipertimbangkan secara rasional. Bibit bobot bebek ya Pak? Bibit bobot bebek tapi diurek. Bisa saudara ya, misalnya saudara paling senang kalau batuknya itu yang lebar, maka diberi skor 3. Tapi batuknya sempit, skor 0. Hidungnya paling senang kalau pesek, skor 3. Mancung, karena terlalu panjang, diberi skor 0. Ya. Yang tengah-tengah diberi skor 2 dan 1. Itu nanti dijumlah, skor yang paling banyak, tidak ada angka mati, itulah yang paling baik. Saya memilih istri pakai itu, maka jangan heran kalau Pak Walio ke kampus sering diantar istrinya pakai mobil, karena saya tidak bisa nyopir. Karena saya dulu pernah nyopir tabrakan terus takut sama sekali. Maka saya trauma. Maka mana-mana diantar istri, itu istri pilihan yang dulu menggunakan perhitungan matematis. Pokoknya nanti kalau kuliah saya beritahu. Pak rugi nih saya nggak dapat. Jadi beruntung banget ya. Sampai saya bilang, apa artinya cinta? Coba kalau saudara cinta itu apa? Itu kalau sampai keliru definisi, keliru nanti pacarannya. Halo. Ada tahu tak? Kalau Pak Walio definisinya cuma sedikit. Cinta itu adalah kentut. Kenapa? Ya. Karena kalau ditahan akan membuat sakit perut. Kalau dikeluarkan berbau. Nah, orang pacaran itu seperti itu. Maka jangan lupa Pak Walio duduk-duduk gini, kuliah itu sering kentut, tapi tidak ada mahasiswa begini diem karena tidak ngerti kentutnya, karena kentut ilmiah. Jadi caranya dikeluarkan tapi pelan-pelan. Ces. Jangan-jangan kentutnya juga pakai teknik ya Pak? Ya, pakai Coba, bagaimana tadi aplikasinya pada pacaran? Saya beri contoh ya. Saya pacaran dengan istri saya yang sekarang ini, nggak ada orang satu kelas tahu. Padahal itu saya ajar di muka kelas. Jadi pernah saya ngajar mereka waktu saya asisten. Nggak ada orang tahu kalau di kelas itu ada yang saya taksir. Karena saya menggunakan filsafat kentut. Ya, caranya gimana? Kalau dia mau pulang, saya suruh jalan dulu 500 meter. Kalau sudah TKT kok tidak ada orang, ayo bonceng kan. Jadi tidak ada satupun temannya yang tahu itu pacar saya. Patut dicontoh. Coba kalau tidak percaya, saudara pacaran belum tahu ngomong itu pacar saya, nanti beritanya akhirnya putus di tengah jalan. Karena malu, wah urung-urung kok. Nah, tapi saudara senang tapi tidak berani mengutarakan, ditahan, saudara sakit. Ya, terjadi pemukulan atau terjadi apa karena mangkel ya, itu pacarnya direbut padahal kontak aja belum. Nah, ini bahaya ya. Maka itulah filsafat itu ilmiah loh, jangan dikira kok elek ya kentut itu filosofi loh, itu ya filosofi kentut yang ideal itu ya itu dikeluarkan pelan-pelan, tidak berbau, tidak berbunyi. Kalau misalnya bau gimana Pak? Oh enggak bau, cuma saja. Saudara tahu kok tadi saya ini kentut? Karena pasak keluarnya pelan-pelan. Jangan-jangan ini udah Harapan Saya. untuk maba itu seperti apa? Untuk perkembangan jurusan PP, ya, jurusan teknologi ini. Ya, ini sudah saya catat ya. Terima kasih. Saya memang sekarang ini agak prihatin. Para sarjana kita kalau lulus belum dapat pekerjaan karena ada sesuatu yang ditinggalkan. Ini sesuatu yang akan saya sampaikan. Ini yang bersifat universal. Yang bersifat universal itu ada 4.
saudara bagaimanapun juga, meskipun agamanya apa, tapi saya minta maaf tadi tidak mengucapkan salam dan salam assalamualaikum maupun dan salam sejahtera, lupa ya tadi karena langsung ditanya ya, tidak apa-apa, nanti kita pada penutupan ya, tidak apa-apa. Sekarang penjelasan harus punya karakter yang sifatnya universal, ini harus dipertahankan. Satu yaitu religius. Religius bukan saudara hanya taat beragama, sholat atau taat ke gereja, bukan itu. Memang itu saran nomor satu ya, tapi bukan itu, tapi lebih banyak ke action. Nah, ini bahayanya, maka jangan heran di Indonesia partai agama tidak pernah menang, selalu kalah dengan Golkar, PDI dan kalah dengan Demokrat. Karena apa? Maaf, partai agama sering-sering radikal. Maaf, saya ini orang Islam, saya juga sebagai dosen luar biasa di Sekolah Tinggi Agama Islam, sudah sampai sekarang. Tapi ini sengaja saya sampaikan, bukan berarti kalau itu non Islam apa ya, bukan begitu ya. Ini agama apapun silakan. Nah, yang terpenting dari itu adalah satu kejujuran. Maka itu saya tanamkan mulai kuliah, saya pagi sendiri tidak presensi itu karena saya ingin mendidik kejujuran. Kalau mahasiswa tidak masuk supaya SMS, gunanya HP itu apa? Nah, SMS atau telepon. Wong pembantu saja saya berikan HP ya. Kenapa? Saya mendidik agar mereka bisa menggunakan peralatan ini secara efektif. Suatu saat saya mau pulang, saya bawa teman-teman, saya kan bisa telepon. Tolong siapkan minuman. Nah, kan lebih praktis. Kalau hanya makan, siapkan lauk. Nah, coba kalau tidak dikontaknya kan tidak tahu. Ya. Apalagi mahasiswa harus punya itu, tapi caranya nanti harus SMS yang sopan, telepon yang sopan, ini yang sekarang agak gawat ya. Ini tolong itu. Ya, itu kejujuran ya. Nomor 2, kalau bisa saling tolong menolong, toleransi. Ya, jadi agama itu orientasinya bukan sekedar sholat, bukan sekedar ke gereja atau ke mana, ke candi, bukan sekedar itu. Tapi yang terpenting actionnya itu harus ditonjolkan sehingga orang tertarik. Hebat ya dia. Yang pertama. Yang kedua, moderat. Sikap moderat itu sikap yang tidak radikal. Tidak selalu membenarkan dirinya sendiri, egoistis ya. Maka harus bisa kerjasama, bisa mengakui kemajemukan. Ini kan majemuk yang tidak pernah sama ya. Lalu kepribadiannya harus, kalau bisa harus membedakan kepentingan individu maupun sosial. Sekarang orang lebih orientasi pada kepentingan individu. Nah ini ya, ini yang umum dulu ya. Lalu yang ketiga, mandiri. Mandiri itu merdeka, kita tidak selalu tergantung pada orang lain. Kalau bisa ya, disiplin, ulet, hemat, kalau bisa menghargai waktu dan sebagainya ya. Lalu yang terakhir, cerdas. Maaf, cerdas yang saya sebutkan sini bukan cerdas EQ-nya, tapi cerdas dalam arti sosial ya. Jadi cerdas, misalnya dia selalu berpikir rasional ya, lalu bisa menghargai ilmu, bisa terbuka, bisa berpikiran maju ya. Sekarang kan banyak orang cerdas tapi hanya EQ, bukan cerdas dalam arti sosial. Maka ada namanya ya, ESQ ya, itu sekarang orang-orang yang sukses jadi pemimpin itu bukan karena intelektualnya tapi karena ESQ-nya ya. Ada hiburan ya, Mel? Seharusnya ada hiburan. Enggak, tapi udah dipersiapkan siap, kok. oke. Capcus, Oke, ayo Mas Wandra bisa mempersiapkan diri. Ya, silakan. Bisa nyanyi.
Sekilas bapak layu, jika kau hidupkan kereta wayang warnai lembar jalan kita. Gantung dan tebuklah mimpiku dan mimpimu, terbelenggu satu oleh ucapan janjimu. Ya bareng-bareng yuk. Walau terikat rasa pastikan kita walau terikat rasa Yeay. Lagi lah, lagi. Mau lagi lah. Mas TP, sini aja Mas. Ada. Masih. Oke, masih ada. Ada lagi lagu lagi. Enggak. Ada lagi Mas TP. Oh iya, jadi ceritanya gini, dari Tempe sendiri kita punya Mars dan hari ini kita mau launching lagu Mars Teknologi Pendidikan. Itu gitarnya. Keren ya? ya. Made in by Mandra. Ini adalah istilahnya Aku launching juga boleh, uji coba juga boleh. Baiklah. Pakai mic. Mas TP, mungkin bareng-bareng ya kita nyanyi nanti. Digedein Mas. Di full screen. Aku matiin lampu. Udah, habis itu. Ayo Cin. Goyang. Iya. Nanti kayak bareng kok. Oke. Tuh, warga hasrat untuk berada di sini, kesadaran yang membawa jiwa ini bersama dalam ikatan perjuangan, tunduk sujud dalam pengabdian. Dua, dapat ku satukan jiwa raga ini, ku ikrarkan dalam hati ini. Teknologi pendidikan, bulat tekad kami. Teknologi pendidikan, song-song masa depan. Suara kami, suara pendidikan, langkah kami, langkah pengabdian. Berkarya untuk pendidikan Indonesia. Yeay. Ada gitarannya nggak Mas? Ada gitaran. Biar bareng, Oh. biar kompak kita nggak pakai alat musik sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Yuk. Nyanyi semua ya.
Gadul. Oke. Siap? Siap ya? Ya. Oke. 2, 3. Hasrat untuk berada di sini, kesadaran yang membawa jiwa ini bersama dalam ikatan perjuangan, tunduk sujud dalam pengabdian. Ku satukan jiwa raga ini, ku ikrarkan dalam hati ini. Teknologi pendidikan, bulat tekad kami. Teknologi pendidikan, song-song masa depan. Suara kami, suara pendidikan, langkah kami, langkah pengabdian. Berkarya untuk pendidikan Indonesia. Baik, terima kasih teman-teman. Udah seger semua nih habis nyanyi. Kok kelihatannya abang ngantuk nih? Enggak ya? Oke. Oke. Oke, cukup di sini hiburannya. Saya kembalikan ke MC. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan lagi dong. Hebat banget ya bisa ngomong gitu ya. Jadi dengan adanya lagu nih, kan lagunya itu penyemangat ya, penyemangat sebagai teknologi pendidikan, dan kita semakin yakin dengan TP, dengan teknologi pendidikan. Ya, tepuk tangan dong. Untuk itu acaranya ditutup, tapi sebelumnya ada kenang-kenangan dari panitia buat Pak Wario. Yeay. Satu. Ya, makasih. Yeay. Saya pasang di almari ini. Wih. Untuk itu acara Talkative TP. Kita tutup. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin perilaku kita ada yang salah atau gimana. Kami mohon maaf. Terima kasih. Dan permisi ya. Selamat melaksanakan ini kegiatan ini sampai selesai. Ya, mudah-mudahan bisa ketemu lagi dengan Amin. Gini, abis itu nanti kita lanjutin acara. Tapi yang jelas jangan pernah melupain acara ini, soalnya ini it's the first time talk show di TP. Telok show. Telok show. Kalau panitia kemarin nyebutinnya telok show. Soalnya rada-rada susah gitu ya ngomongnya ya. Tapi yang keren ngomongnya talk show. Dan diharapkan juga Mama Bama di sini mungkin tahun depan bisa ngadain lagi. Bisa ngadain lagi. Karena kalian adalah penerus dari TP selanjutnya. Terima kasih untuk perhatiannya semuanya. Oke, wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Talkative TP. Oh lagi yo. Talkative TP. Oke, untuk acara selanjutnya kita ada Game. kita ada games. Pasti kalian juga Pengen games kan? udah capek apa? Kenapa enggak ngomongnya? Gini, kan kita udah tadi di indoor terus kan? Nah, sekarang kita di outdoor. Nanti bakal ada games dan gamesnya itu benar-benar seru. Kalian bisa kenal antara satu dengan yang lain.